Bab 741. Tembok Ratapan. Seperti yang dikatakan Juster, karakteristik yang mendefinisikan gelombang iblis yang dikenal sebagai 1000 kaki adalah jumlahnya. Namun, karena setiap gelombang iblis adalah hasil dari kerumunan besar binatang iblis, jumlah binatang iblis selalu tinggi. Lalu, mengapa 1000 kaki mendapatkan reputasi seperti itu? Jawabannya adalah angka-angka tersebut terlalu banyak. Terong tua sebelumnya telah mengalami 2 serangan yang disebabkan oleh migrasi binatang iblis. Serangan pertama bagaikan wabah belalang di dunia nyata, serangga yang tak terhitung jumlahnya menggali lubang dari hutan dan terus-menerus menyerang manusia. Serangan kedua bahkan lebih dahsyat, dengan kawanan serangga yang menghalangi sinar matahari, bagaikan gelombang hitam. Dia mengira gelombang iblis akan sedikit lebih dahsyat dari itu, mungkin hanya lebih mengejutkan secara visual. Namun saat si terong tua benar-benar melihat tubuh utama gelombang iblis, ia menyadari bahwa ia salah, dan kesalahannya sungguh keterlaluan. Massa serangga yang padat itu bagaikan tembok yang kokoh, tembok yang luar biasa tinggi dan luar biasa tebalnya, yang tidak saja menghalangi sinar matahari tetapi juga mendatangkan keputusasaan yang amat sangat. Serangga ini tidak hanya menyerang manusia, mereka bertujuan untuk menggantikan apapun yang terlihat. Terong tua mendongak, mencoba menemukan puncak tembok serangga ini, tetapi ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat melihat ujungnya sama sekali. Bagaikan tsunami yang mencapai langit, menerjang dari kedalaman samudera, sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah serangga. Banjir yang tak henti-hentinya melahap hutan, tumbuhan, udara, seolah-olah waktu dan ruang pun telah digerogoti habis oleh kawanan serangga itu. Yang bisa dilakukan si terong tua di depan tembok keputusasaan hanyalah mendesah. Perasaan seluruh dunia menghantam wajahnya terlebih dahulu, menghancurkan ambisi luhur si terong tua. Manusia tidak akan pernah bisa menandingi monster seperti itu, mereka tidak akan pernah mampu. Ketakutan akan kematian yang mengancam menguasainya sepenuhnya sehingga ia baru tersadar kembali ke kenyataan ketika pemain lain bersuara. Sudah waktunya untuk bertarung. Apakah mereka benar-benar akan melawan makhluk ini? Bahkan jika kita mampu bertahan selama 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, bisakah kita benar-benar mengalahkan monster ini? Sekalipun kita hampir tidak mampu menahannya kali ini, ada lebih dari selusin jenis gelombang iblis, dan mereka akan terus berlanjut selama ratusan ribu tahun. Sekalipun kita cukup beruntung untuk bertahan hidup sekarang, kematian bagaikan bayangan, bagaikan pedang besar yang menggantung di atas kepala kita, membuat kita mustahil untuk hidup damai selama sisa hidup kita. Banyak veteran yang kembali dari medan perang mengalami PTSD, gangguan stres pasca trauma. Di tengah malam, ketika semua orang tidur, mereka mengingat kembali pemandangan mengerikan yang mereka saksikan di medan perang, tidak bisa tidur, dan beberapa bahkan bereaksi berlebihan terhadap rangsangan eksternal yang umum, menghabiskan sisa hidup mereka dalam ketakutan yang tak henti-hentinya. Rasa putus asa yang luar biasa menyelimuti Old Eggplant, namun dia melihat beberapa pemain mulai bergerak. 3 hari, kalau kita bisa bertahan 3 hari, kita akan menyelesaikan misi. Ayo kita semangat, kata seorang pemain yang optimis. Kata-katanya mendorong banyak orang untuk bertindak. Bagaimanapun, ini adalah permainan. Terkadang, bahkan ketika menghadapi situasi yang begitu mengerikan, pemain tetap harus terus bermain. Mereka tidak bisa menghentikan alur cerita hanya karena takut mati, bukan? 3 hari dalam permainan sama saja dengan 1 hari di dunia nyata, mungkin perlu beberapa kali pengisian daya di antaranya. Setelah berjuang sekian lama, mereka tidak bisa membiarkan semuanya berantakan sekarang. Para penonton yang menyaksikan siaran langsung pun tak kuasa menahan napas menyaksikan adegan ini. Baru setelah melihat gambar di layar, Zhengli menyadari Lu Ban sangat lembut saat itu. Adegan-adegan dari film tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kengerian gelombang iblis karena keterbatasan teknis, atau mungkin karena, berdasarkan latarnya, gelombang iblis telah menjadi kurang berbahaya selama berabad-abad, atau mungkin karena pengaruh obor roh. Bagaimanapun, atmosfer siaran langsungnya sangat menindas, tanpa secercah harapan. Sial, gimana caranya kamu melawan ini? Nggak ada cara untuk melawan sama sekali. Angkanya terlalu dibesar-besarkan, nyawa manusia tidak cukup untuk mengisi kekosongan itu. Tanpa sihir, bagaimana kita bisa bertarung? Menembakkan meriam hanya akan membuat mereka terendam banjir seketika, kan? Rasanya seperti ini akan menjadi adegan yang brutal, saya agak takut untuk menontonnya. Ayo, kakak-kakak dalam ujian. Zhengli tidak menyadari rentetan komentar yang sesekali muncul di layarnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara, dan kali ini, ia mengalihkan seluruh perhatiannya ke suara itu. Di dalam benteng, Wang Hao memimpin dan menembakkan meriam pertama. Ia tentu saja takut dan gugup, berharap bisa melepas helmnya dan kembali ke dunia nyata untuk menghindari pembantaian yang akan datang, tetapi ia tidak melarikan diri. Ia malah berbalik untuk memerintahkan tembakan. Karena inilah rumah-rumah yang ia bangun, sebagai seorang insinyur, tak ada yang lebih memilukan daripada melihat rumah-rumah yang ia bangun hancur.
Memikirkan semua upaya dan energi yang telah ia curahkan untuk membangun rumah-rumah ini, Wang Hao mengatasi rasa takutnya. Ledakan. Bola meriam yang terbuat dari kotoran hewan itu terbang ke kejauhan, membentuk parabola saat jatuh ke hutan, menghempaskan lumpur dan dedaunan. Namun, karena kawanan serangga itu belum mencapai jangkauan tembakan artileri, serangan itu gagal menimbulkan kerusakan yang efektif dan hanya membakar sebagian kecil hutan, sehingga menyebabkan kebakaran hutan kecil. Tetapi tembakan meriam ini membangunkan semua orang. Para pemain tidak memiliki ambisi atau aspirasi besar, bagi mereka, ini hanyalah peristiwa dunia besar dalam permainan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mundur atau menyerah karena takut. Paling buruknya, mereka akan mati, tetapi karena mereka dapat dibangkitkan setelah kematian, lebih baik mereka melakukannya saja. Dengan tembakan itu, para pemain sampai pada suatu kesadaran. Mereka mulai bergerak, menyalakan suar dan memberi sinyal tembakan, menyiapkan meriam, siap menghadapi gelombang hantaman pertama. Terong tua melihat tembok itu mendekat dengan rasa tertekan yang luar biasa, semakin mendekat. Ketika kawanan serangga mencapai api liar yang disebabkan oleh tembakan meriam sebelumnya, apinya langsung dilalap hanya dalam sedetik, dan bahkan setitik cahaya pun tak terlihat lagi. Bumi yang gelap hanya diterangi oleh cahaya bulan merah darah yang berbahaya. Pada saat inilah semua benteng, menara pengawas, dan bastion menembakkan artileri mereka sekaligus. Meriam-meriam, yang merangkum hakikat peradaban manusia, menjalin jaring tipis yang jatuh langsung ke tirai hitam yang menghalangi dunia. Tidak ada suara ledakan. Saat kawanan serangga itu maju, bola meriam itu tenggelam ke dalam lautan serangga sebelum sempat meledak. Sesaat kemudian, riak-riak kecil muncul di dalam dinding yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Banyak serangga yang tertiup angin hingga berkeping-keping, berjatuhan dari udara, lalu terdorong-dorong oleh serangga lainnya, sehingga terjadi hujan daging dan darah. Dorongan maju tembok itu tidak melambat sedikit pun, dan tembakan artileri putaran kedua sudah mengenai mereka. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara tembakan artileri yang teredam bergema di malam yang sunyi, dan ketenangan ini sungguh mencekam. Hanya deru senjata yang bisa memberikan sedikit kenyamanan bagi para pemain. Namun tembok hitam itu tidak terpengaruh, masih menghalangi langit, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Apakah itu benar-benar tidak ada gunanya? Stone berdiri di benteng, memandangi dinding desahan putus asa itu. Ia sudah memikirkan strategi untuk bertahan hidup. Jika hanya dirinya dan Luban, Stone yakin ia mungkin bisa melindungi mereka sepenuhnya, tetapi lebih dari itu, ia tidak bisa menjamin. Pada saat itu, menghadapi angin dingin yang menusuk tulang dan dinding keputusasaan, Cui Siter mengangkat tangannya dengan pistol di telapak tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul menembus kegelapan. Bab 742. Semuanya menjadi terlihat. Night Brown gemetar seluruh tubuhnya, bahkan tidak mampu mempertahankan posisi berdirinya, dia hanya bisa bersandar ke dinding, tetap kaku. Melalui jendela benteng, ia melihat tembok yang terbuat dari kawanan serangga, tembakan meriam menghantamnya seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke danau, hanya menimbulkan riak-riak tetapi tak mampu menggoyahkan keberadaannya. Upaya sia-sia bagaikan lalat capung yang mencoba mengguncang pohon membuat Brown kehilangan harapan akan masa depan. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk bunuh diri dengan pedangnya sendiri demi mengurangi rasa sakit jika gelombang serangga mencapai benteng dan benteng itu tak lagi dapat dipertahankan. Namun Brown juga ragu, kematian masih terlalu menyakitkan, ia tak berani mengakhiri hidupnya sendiri. Para kesatria di sekelilingnya pun gemetar, menggertakkan gigi, karena takut kehilangan keberanian akan membuat mereka basah kuyup di tempat dan terjatuh ke tanah. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, kita semua akan mati. Brown bergumam lirih, giginya bergemeletuk, ucapannya tidak jelas. Saat itu, dia melihat cahaya. Cahaya itu bersinar bagai matahari yang kembali bersinar ke bumi, mengusir semua kegelapan, menerangi jendela-jendela benteng, membuat baju zirah dan senjata mereka berkilauan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Baik pemain maupun ksatria sangat bingung saat ini, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Apakah itu campur tangan ilahi dari para dewa, hukuman ilahi yang mengalahkan binatang iblis? Tiba-tiba, Brown merasakan pengurangan signifikan dalam ketegangan di tubuhnya, dia pergi ke jendela dan menatap ke kejauhan. Dia melihat seberkas cahaya menembus kegelapan. Cahayanya luas, tetapi jika dibandingkan dengan gelombang iblis, cahayanya masih rapuh. Cahaya itu melesat langsung ke tengah gelombang serangga ini, seolah tanpa efek apapun. Namun, pada saat berikutnya, gelombang besar bergolak dalam arus serangga. Dengan mengambil titik penerangan sebagai pusatnya, gelombang besar itu membesar, menjungkir balikkan gerombolan serangga, yang lebarnya beberapa kali lipat dari cahaya itu sendiri. Itu seperti menuangkan secangkir kecil air ke dalam panci berisi minyak panas, membuat kawanan serangga mendidih. Serangga yang paling dekat dengan cahaya langsung menguap, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Mereka yang sedikit lebih dekat terbakar dan meleleh karena panas, menjadi abu.
Lebih jauh lagi, gelombang kejut menyebabkan mereka kehilangan kekuatan dan dengan cepat tertimpa dan terinjak-injak oleh orang-orang sejenisnya dari belakang. Kalau saja seseorang dapat melihat ke bawah ke daratan saat ini, ia akan melihat jalan yang dibersihkan secara paksa melalui dinding desahan yang tidak dapat ditembus. Seperti Musa yang membelah laut, tembok yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat ditembus, dan berdiri abadi itu kini mengalami kerusakan besar. Melihat pemandangan itu, seluruh pemain dan prajurit terbangun seolah-olah sebuah palu berat tiba-tiba menghantam kepala mereka. Ya, belum waktunya untuk menyerah. Jika mereka menyerah tanpa berjuang, semua usaha mereka selama ini akan sia-sia. Daripada menyerah pada monster-monster itu, lebih baik melawan mereka sampai saat-saat terakhir, bahkan saat mati, mereka akan mati berdiri. Tembakan meriam berikutnya segera dipersiapkan, namun sebuah perintah membuat para pemain berhenti menembak. Penundaan 1 menit. Tapi monsternya hampir menyerang kita. Terong tua bingung dengan perintah Luban, ia cemas, dan meskipun tembakan dahsyat Cuisiter telah menggerakkan emosi semua orang, luasnya kawanan serangga itu masih tetap ada. Bahkan jika semua peluru ditumpahkan ke atasnya, mungkin tidak akan sampai 1/10 dinding runtuh, dan saat serangga-serangga itu mendekat, rasa takut akan kembali muncul di hati orang-orang. Apa tujuan perintah Luban? Meski di dalam hatinya penuh keraguan, si Terong tua tetap menaati perintah itu. Dia melirik waktu, baru 1 jam berlalu di dunia permainan, Night Country, dan hanya 20 menit di dunia nyata, namun dia merasa seperti sudah setengah hari. Keringat tak henti-hentinya mengucur di terpa angin dingin, dan Terong tua menghitung dalam hati, dengan cepat mendekati batas kemampuannya. Serangga-serangga itu, ia bahkan dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa serangga itu, monster-monster bengkok yang jaraknya dekat, seakan-akan siap menerkam dan melahap dagingnya di saat berikutnya. Jantungnya berdebar kencang, Terong tua fokus penuh, menunggu saat itu. Dalam hatinya, dia tidak punya banyak harapan, satu ledakan itu langsung membunuh si kadal besi di hutan hitam, pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan Terong tua, tetapi sekarang, meskipun serangan itu kuat, serangan itu gagal menunjukkan secercah kemenangan. Membunuh sekelompok serangga berarti menghadapi lebih banyak serangga. Kesenjangan yang terbuka dengan cepat terisi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan penguasa gelombang iblis ini belum muncul, tidak seorang pun tahu monster macam apa yang memimpin 1000 kaki. Pada saat ini, mereka yang menonton siaran langsung menahan napas dengan penuh perhatian, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Di era tanpa Spirit Torque, tanpa pengorbanan para mage, menghadapi lautan serangga yang begitu luas, mustahil untuk membayangkan peluang membalikkan keadaan. Zhengli menatap layar dengan saksama, hatinya, meski tidak sekaget pemain dalam game, masih tertahan dalam ketegangan. Dia melihat, tepat saat serangga-serangga itu mendekat secara langsung, siap mencabik-cabik segalanya, cahaya siang menyingsing. Bukan cahaya sekilas seperti sebelumnya, tetapi sinar matahari yang nyata dan nyata. Cahayanya menyilaukan, intens, menyapu segalanya. Sinar matahari yang terik menyingkapkan semua bentuk kehidupan. Dalam sekejap, tembok tinggi yang tampaknya tak tertembus, penghalang yang tak teratasi, serangga-serangga yang mengerikan dan ganas itu hangus terbakar oleh sinar matahari, api mengepul dari tubuh mereka, dan dengan cepat menyebar ke seluruh kawanan. Cahaya berdarah dari bulan darah tampak pucat jika dibandingkan dengan terik matahari. Tepat saat itu, ketika waktu yang disepakati tiba, Terong tua berteriak dengan nada bersemangat, diikuti deru artileri. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena gembira. Peluru-peluru itu jatuh ke dalam kawanan serangga yang sedang hancur di bawah terik matahari, dan setiap ledakan semakin memperparah api. Tiba-tiba, dinding api yang membentang puluhan kilometer muncul di atas hutan hitam. Di menara pengawas di atas benteng, Luban meletakkan radio di atas meja, frekuensinya disetel ke Scorching yang mampu menyebabkan kekeringan di suatu wilayah selama 10 tahun. Saat itu, radio itu menjadi entitas yang sangat dirindukan bernama Harapan. Brown menangis dan berteriak untuk menyemangati dirinya sendiri, saat artileri terus meletus di antara gerombolan yang terhenti karena sinar matahari, yang pada kenyataannya menghalangi laju mereka. Di tempat-tempat yang jauh dari Sunset Town, gelombang iblis juga memperlambat lajunya karena munculnya matahari yang jauh, dan mundur dengan hati-hati. Meskipun di bagian lain negeri malam serangga masih merusak dan membantai, pada saat ini, di sini, umat manusia telah memperoleh keuntungan singkat. Seperti ini saja, selama 3 hari. Zhengli, setelah membaca Magic Tide, secara alami tahu bahwa sinar matahari bisa bertahan cukup lama, dan dia tiba-tiba merasa lega. Namun, tak lama kemudian, Zhengli menyadari ada yang tidak beres. Perilaku serangga itu aneh. Bab 743. Hilangkan matahari dan langit. Kawanan serangga itu terbakar hebat di bawah terik matahari, mengubah gelombang iblis yang gelap gulita menjadi lautan api, mengingatkan si Terong tua akan bencana belalang yang pernah dilihatnya di film dokumenter, di mana mereka menggunakan api untuk mengusir serangga.
Tetapi dia melihat serangga ini benar-benar bergerak. Pada lapisan luar, serangga-serangga yang tersiksa oleh sinar matahari menggeliat perlahan, terbang menuju langit yang lebih tinggi. Permukaan serangga ini terbakar hebat, perlahan-lahan terkelupas seperti pecahan kembang api yang terbawa angin. Namun, di balik serangga-serangga yang terbakar ini, serangga-serangga lain yang belum tersentuh sinar matahari, melonjak ke atas melalui abu yang berjatuhan. Bahkan ketika abu telah menyebar dan sinar matahari tetap bersinar terang dan membakar para pendatang baru, serangga-serangga itu terbang menuju cahaya bagaikan ngengat menuju api. Stone memandang ke kejauhan, tak percaya dengan pemandangan itu. Mereka mencoba menghalangi sinar matahari. Xia dengan cepat mengetahui niat serangga itu. Di masanya, pasukan kaki seribu tidak lagi menjadi ancaman yang berarti karena kehadiran obor roh, tetapi sekarang, keunggulan jumlah mereka telah menjadi senjata terbesar melawan sinar matahari. Gerombolan itu terus menyerbu, menyebar ke langit melalui kobaran api, dan dengan cepat membentuk penghalang yang menghalangi sinar matahari. Awan gelap perlahan menyebar ke arah benteng, disertai kobaran api yang hebat. Bahkan Xia harus mengakui, semangat pengorbanan kawanan serangga itu patut dipuji. Kalau saja binatang iblis seperti serigala musim dingin, atau gelombang iblis berbasis penyakit seperti wabah, yang menghadapi sinar matahari yang ganas ini, mereka kemungkinan akan kesulitan untuk melawan dan harus melewatinya. Namun kawanan serangga itu adalah yang paling banyak jumlahnya, bahkan jika jutaan kerabatnya dikorbankan, mereka tetap maju terus. Serangga-serangga ini sebenarnya tidak memiliki jiwa pemberani dalam menghadapi bahaya, mereka hanya pion yang dikorbankan dan serangga yang menyedihkan di bawah kendali kemauan penguasa mereka. Untuk mengalahkan gerombolan ini, seseorang harus membuat penguasa mereka mundur atau langsung membasmi penguasa tersebut. Namun Xia juga tahu dengan jelas bahwa, bahkan di zamannya, 1000 kaki masih ada, menunjukkan bahwa mereka belum berhasil mengatasi akar permasalahan di era ini. Penguasa 1000 kaki bukanlah sesuatu yang unik. Selama masa perkembangbiakan mereka yang panjang, mereka akan melahirkan seekor ratu serangga, yang terus-menerus menelurkan kawanan baru, itulah penguasa gelombang iblis 1000 kaki. Namun seiring berjalannya waktu, ratu serangga juga akan menua dan mati. Setelah penguasa itu pergi, ratu serangga baru akan muncul dari kawanan itu, tanpa henti. Inilah mengapa jumlah besar 1000 kaki tak pernah ada habisnya. Gumam Xia. Sekalipun mereka berhasil menyasar dengan tepat pemimpin kawanan kali ini dan melancarkan serangan pemenggalan untuk menjatuhkannya, itu hanya akan memberikan kelegaan sementara. Tak lama lagi, penguasa baru akan muncul dari kawanan serangga dan melanjutkan serangan. Ini juga merupakan bentuk keputusasaan. Luban mengerutkan kening saat dia melihat kawanan serangga itu perlahan-lahan menutupi matahari. Saat bayangan kembali ke daratan, kawanan serangga kembali menyerang benteng, dan tembakan meriam dengan cepat kehilangan pengaruhnya. Menghadapi jumlah yang sangat besar, dukungan tembakan tak lagi berpengaruh. Kawanan serangga telah membanjiri menara pengawas depan. Menara pengawas yang masih diterangi obor tiba-tiba diserbu oleh gerombolan serangga yang padat. Siaran langsung pada saat itu beralih ke perspektif pemain yang ditempatkan di menara pengawas. Pemain belum sempat meninggalkan meriam ketika seekor serangga menghantam dinding dengan bunyi berdecit. Cangkang kitinnya retak akibat tabrakan berkecepatan tinggi, dan cairan keruh memercik, sebagian mendarat di wajah pemain dan sebagian menutupi lensa. Dia cepat-cepat menyeka wajahnya, sedikit menghilangkan pandangan. Lebih banyak serangga mengalir melalui moncongnya, berjuang, meliutkan tubuh mereka untuk masuk ke menara pengawas. Dengan satu tebasan, pemain di sampingnya mengayunkan pedangnya, memenggal kepala serangga paling depan. Makhluk mengerikan itu berkedut 2 kali sebelum jatuh ke tanah, terdiam. Namun lebih banyak bak terus bermunculan. Lebih buruknya lagi, para pemain bisa mendengar suara gemerisik yang mengerikan saat seluruh menara pengawas mulai bergetar dan bergoyang. Banyaknya serangga yang menumpuk di menara pengawas melebihi batas beban struktural, menyebabkan bangunan tersebut menjadi rapuh. Pada saat yang sama, beberapa serangga mulai menggerogoti dinding menara pengawas. Bata beton digerogoti, gigitan demi gigitan. Ketika seekor serangga menggerogoti mulutnya, serangga lain menggantikannya. Jika diberi waktu yang cukup, kawanan serangga ini pasti akan menghancurkan menara hingga menjadi puing-puing. Adegan sudut pandang orang pertama yang menegangkan ini disaksikan oleh semua penonton. Zheng Li tidak berani bernapas berat, pengalaman mendalam ini membuatnya merasa seolah-olah berada di dalam menara pengawas pada saat yang putus asa ini. Dia melihat pemain di tampilan utama mengayunkan pedangnya tanpa lelah, mencoba menebas serangga yang datang, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan binatang iblis pemicu keputusasaan ini segera memenuhi setiap sudut pandangan. Seorang pemain jatuh, dilahap beberapa serangga, sambil menjerit kesakitan. Pemain lain dikalahkan oleh seekor serangga, rahangnya yang tajam menusuk langsung ke otak melalui mata, menyedot isi dan sumsum otak. Perjuangan antara manusia dan monster sangat menarik, dalam satu momen, perbedaan antara hidup dan mati diputuskan. Zheng Li merasa sulit untuk terus mengawasi. Ia tahu bahwa,
Dalam situasi ini, menara pengawas terdepan ini hanyalah umpan meriam, yang ditakdirkan untuk dikorbankan. Tanpa obor roh, gelombang binatang iblis yang tiada henti sudah cukup untuk mematahkan tekad seseorang. Boom! Disertai dengan suara dentuman keras, menara pengawas akhirnya runtuh, dan pemain dalam tampilan utama ditelan oleh gerombolan tak berujung, terjun ke dalam kegelapan. Di dekat Sunset Town, di dataran lumpur yang baru saja diubah, para pemain yang baru saja mengorbankan diri mereka dibangkitkan. Sensasi digigit serangga masih menjalar ke sekujur tubuh mereka. Meski rasa sakitnya sudah berkurang, sensasinya tetap tak terlupakan. Lautan serangga yang terus terbakar dan menghalangi sinar matahari telah mencapai pertahanan utama di depan benteng. Dengan peluru artileri terakhir yang dihabiskan, manusia tidak memiliki apapun kecuali tangan kosong untuk menghadapi binatang iblis ini. Namun bertentangan dengan situasi tersebut, para pemain tidak lagi merasa putus asa. Karena saat itu, yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana bertahan hidup, bagaimana mengalahkan musuh. Dalam skala yang lebih luas, para pemain tidak lagi punya ruang untuk memikirkan hal-hal ini. Hal ini menjadi kekhawatiran Lu Ban dan kelompoknya. Kalau begini terus, tempat ini takkan hancur dalam waktu setengah hari, Stone menilai. Ini adalah benteng yang dibangun dan direnovasi oleh para pemain, dengan pertahanan yang kokoh dan tingkat pembangunan yang melampaui zamannya, namun benteng ini tak mampu bertahan hingga akhir bulan darah. Stone tak berani membayangkan tragedi yang akan dihadapi penduduk negeri malam di tempat lain. Xia tetap diam, sepenuhnya menyadari bahwa inilah kesulitan yang harus ditanggung domain asingnya. Penderitaan ini akan berlangsung selama ratusan tahun, merenggut banyak nyawa. Perbuatannya tidak mampu mengubah takdir yang telah ditetapkan, semua yang dilakukannya sia-sia. Akan tetapi, apa yang dilihatnya di hadapannya tetap saja menyentuh hatinya yang terdalam. Bahkan jika takdir tidak dapat diubah. Xia bergumam pelan seraya melangkah maju ke bagian paling depan menara pengawas, menghadapi barisan terdepan gelombang setan. Dia mengangkat tangan kanannya. Bab 744. Bendera. Tiba-tiba, kilatan muncul dari ujung jari Xia. Gadis berbaju zirah itu mengayunkan tangan kanannya sesuai perintah. Dari kiri ke kanan, serangkaian kilatan meledak di puncak kawanan serangga, mengubah dunia menjadi dikotomi hitam dan putih. Ledakan. Ledakan dahsyat terjadi di antara serangga-serangga itu. Setiap kali terjadi ledakan, seluruh area kawanan serangga itu musnah, meninggalkan kekosongan besar yang menunggu untuk diisi oleh serangga-serangga lain. Hanya mengandalkan kekuatan Xia saja, gerak maju kawanan serangga yang tak terhentikan itu pun terhenti sejenak. Tanpa ragu, tangan kanan Xia yang terangkat ditarik kembali sekali lagi. Serangkaian kilatan hitam dan putih lainnya, bagaikan membajak ladang yang sudah dibajak untuk kedua kalinya, kawanan itu menderita pukulan lagi. Kali ini, bahkan asap senjata yang menghalangi sinar matahari pun tertiup pergi oleh ledakan itu, berhamburan di udara. Cahaya matahari sesaat menyinari daratan, membakar serangga-serangga terdepan di tengah gerakan gemerisik mereka hingga berjatuhan. Orang dapat melihat menara pengawas yang terselubung akhirnya terungkap, struktur kokohnya telah runtuh, hanya menyisakan reruntuhan. Meskipun serangan Xia berhasil menghentikan kawanan serangga di depan, pergerakan mereka di tempat lain hampir tidak terpengaruh. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit saat ini, terlihat kawanan serangga itu berkumpul menuju Sunset Town di pusat, perlahan-lahan mengepungnya. Pada saat ini, baru 1 jam lebih berlalu. Lu Ban mengeluarkan revolver perak, testamen, mengisinya dengan peluru ucapan yang berisi kata-kata gumaman dari makhluk agung, dan melepaskan beberapa tembakan ke arah kawanan serangga. Serangga-serangga itu langsung meringkik dan, dengan sayap mereka yang bergetar dengan kecepatan tinggi, menyebarkan lagu dari zaman kuno kepada kerabat mereka. Dalam sekejap, berpusat di sekitar serangga-serangga itu, sekelompok serangga berjatuhan dari langit, meledak dalam kegilaan, kehilangan nyawa. Meski begitu, mengingat banyaknya jumlah serangga, dampaknya dapat diabaikan. Membunuh puluhan monster dengan tamparan sama saja dengan memotong rumput, membunuh ribuan monster dengan tamparan sementara musuh memiliki lebih banyak lagi adalah siksaan. Kerumunan yang mengepung itu perlahan-lahan menyempit, dan bahkan cahaya bulan darah mulai tertutupi. Tepat pada saat itu, api menyembur dari kehampaan, dengan cepat membakar semua serangga yang disentuhnya. Serangga-serangga itu terbakar dengan cepat, layu, dan berubah menjadi abu. Kilatan petir lain turun dari langit, menembus penghalang tebal kawanan serangga, memungkinkan secercah sinar matahari masuk, menerangi menara pengawas di puncak benteng. Bumi pun bergetar ketika batu-batu, seolah diberkahi kehendaknya sendiri, berdiri tegak, membentuk raksasa demi raksasa. Serangga-serangga itu menempel pada raksasa-raksasa itu, tetapi dengan cepat terlempar dan hancur berkeping-keping. Cui Siter yang agak lemah melihat ke arah serangan-serangan itu, yang bukan datang dari Xia, melainkan dari belakang benteng. Dia melihat sebuah tim menduduki celah terakhir dalam pengepungan yang hampir tertutup. Celahnya kecil, hanya retakan, tetapi retakan itu tidak bisa ditutup. Lu Ban menoleh.
Crusade memungkinkannya untuk secara akurat menangkap orang-orang yang berdiri di tanah yang jauh pada saat ini. Luban tidak mengenali orang-orang itu. Mereka mengenakan jubah merah dan hitam di atas sirah perak tebal, sebagian besar wajah mereka tersembunyi di balik helm. Mereka memegang buku dan pedang panjang, dan sebuah bendera berkibar di antara mereka, yang berduri dan berbilah pedang, panji kerajaan negeri malam saat itu. Penyihir istana. Xia juga menyadari perubahan di sini dan mengenali pengaturan tersebut sekilas. Itu adalah pasukan elit dari penyihir istana. Di atas Grey Tower, Juster juga mengenali asal-usul pasukan ini. Di antara para penyihir istana, ada beberapa yang berspesialisasi dalam pertempuran, tim yang terdiri dari para penyihir yang dikenal sebagai Ksatria Pucat. Mereka memiliki segudang pengalaman dalam melawan binatang iblis, pedang panjang dan buku-buku mereka semuanya diperkaya dengan sihir, memberi mereka kemampuan tempur yang tangguh, dan zirah mereka pun kokoh dan magis. Para penyihir ini adalah cikal bakal para penyihir menara abu-abu, serta para proksi paling awal. Mereka menjelajahi negeri-negeri malam, bertempur di garis depan setiap gelombang iblis. Tapi mengapa mereka muncul di sini? Juster merasa bingung. Lalu datanglah semburan sihir bertubi-tubi, saat sekelompok penyihir berbaju zirah tebal secara brutal merobek celah di retakan itu. Di tengah angin Frost yang menderu, Juster mendengar suara, yang diperkuat oleh sihir, datang dari pasukan penyihir itu. Juster, Korps Ksatria Pucat ke-6 Kerajaan, diperintahkan untuk datang dan mendukung. Ia mendengar namanya sendiri dan merasa suaranya familiar. Lalu, ia mendengar orang itu mengucapkan kalimat lain. Guru saya ingin saya menyampaikan pesan, kamu benar-benar membuat orang lain khawatir. Seketika, Juster mengerti. Ini adalah dukungan yang dikirim oleh gurunya sendiri. Yang memimpin mereka pastilah para seniornya yang pernah belajar bersamanya. Dia agak terganggu, menghadapi segerombolan makhluk itu, tekad tertentu perlahan-lahan terbentuk dalam benak Juster. Para Ksatria Pucat telah berkumpul bersama. Angkatlah panji-panji, angkatlah pedang panjang kalian, sekaranglah saatnya untuk menggunakan semua yang telah kalian pelajari, biarkan serangga-serangga ini tahu siapa tuan yang sebenarnya. Panji itu berkibar tinggi di terpa angin, tiba-tiba, seolah merasakan ancaman, serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sebuah aliran deras, menyerbu ke arah pasukan Ksatria. Kekuatan yang luar biasa ini cukup untuk merobohkan gedung-gedung, mematahkan pedang, dan menghancurkan tekad siapapun. Berdebar. Setelah hening sejenak, banjir bandang itu menghantam langsung ke arah pasukan Palen Knights dan tiba-tiba semuanya tenggelam, hanya menyisakan kepakan sayap kawanan serangga. Mata Juster meredup sesaat, tetapi pada saat berikutnya, seberkas cahaya keluar dari aliran air, cahaya hangat dan menenangkan yang menembus kawanan serangga, seperti pedang tajam yang merobek mereka. Berdebar. Di tengah-tengah suara keras itu, serangga-serangga itu hancur berkeping-keping, sebuah penghalang magis dibangun untuk menahan binatang iblis, dan melindungi para Ksatria Pucat di pusatnya dengan aman. Para Ksatria berdiri bersama menghadap musuh, membelakangi Panji, Panji masih berkibar, baju zirah mereka masih bersih, seolah tak ada apapun di dunia yang ternoda ini yang bisa membawa kehancuran bagi mereka. Sementara itu, para pemain dengan barang-barang mereka yang aneh dan luar biasa juga mulai memengaruhi kawanan itu. Beberapa serangga tiba-tiba berubah menjadi bongkahan batu, menabrak jenisnya sendiri, yang lain kehilangan arah, menabrak satu sama lain tanpa berpikir, beberapa serangga mulai menumbuhkan bunga dan tanaman, berubah menjadi tetumbuhan, dan beberapa memiliki frost yang muncul di tubuh mereka, membeku dengan cepat. Pertarungan antara pemain dan gelombang iblis di benteng kota matahari terbenam benar-benar memanas sekarang. Bab 745. Sedikit api. Negeri malam, di suatu tempat di dalam benteng. Kawanan serangga itu telah menutupi seluruh langit, muncul dari balik rimbunnya pepohonan hutan hitam, dan berusaha menggerogoti bahkan batu-batu dimanapun mereka hinggap. Para ksatria yang tersisa di benteng memiliki baju zirah yang compang camping, setelah bertahan dari 2 gelombang serangan serangga, lebih dari separuhnya telah gugur. Mereka yang tersisa memiliki mata cekung dan ekspresi mati rasa, jelas menderita bukan hanya fisik, tetapi juga kewarasan. Sekalipun mereka berhasil bertahan hidup secara kebetulan, pemahaman mereka tentang dunia akan berubah secara mendasar, tak akan pernah kembali seperti semula. Seorang kesatria menatap lautan serangga di luar tembok benteng, matanya bergerak-gerak, lalu melihat ke arah pedang panjangnya, yang kini penuh dengan torehan karena tak henti-hentinya membunuh serangga, dan dia merasakan gelombang kelelahan. Untuk apa dia tinggal di sini? Apa alasan dia berjuang selama ini? Dunia ini akhirnya akan dilahap dan dihancurkan oleh binatang iblis, siksaan yang dialaminya di sini tidak ada artinya. Dia mendengar bisikan-bisikan samar di dekat telinganya, menggodanya. Ksatria itu mengangkat pedangnya, lalu menaruhnya secara horizontal di lehernya. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan tindakannya, seseorang berdiri ingin menghentikannya, tetapi ragu-ragu dalam gerakan mereka. Keputusasaan menyebar, dan sang ksatria menghunus pedang tajamnya ke lehernya, bila pedang yang kasar dan berlekuk itu masih mampu membelah daging dan menyemburkan darah.
Tanpa sepatah kata pun, tenggorokan sang ksatria tersumbat buih darah, secerca penyesalan terakhir terpancar di matanya, tangannya mati-matian mencengkeram luka, sia-sia mencoba menghentikan pendarahan. Kakinya terhuyung-huyung panik, tetapi perlahan ia kehilangan kekuatannya, jatuh lemas ke tanah, menemui akhir hidupnya. Yang lain saling berpandangan, tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak memendam pikiran serupa. Ledakan. Tepat saat itu, sebuah benturan menghantam, dan dinding di depan runtuh setelah digerogoti oleh kawanan serangga itu, saat masa serangga yang padat menyerbu benteng. Para ksatria tiba-tiba menyesal tidak mengikuti orang yang memilih untuk bunuh diri. Namun waktu tidak lagi memberi mereka kesempatan lagi. Beberapa saat kemudian, benteng itu rata dengan tanah, tidak ada mayat para ksatria yang tertinggal, hanya angin dingin menderu yang tersisa. Pemandangan seperti itu merupakan hal yang lumrah di negeri malam saat ini. Pemandangan seperti itu terus berlanjut di Night Country selama beberapa hari berikutnya. Di dunia yang lebih menyiksa daripada neraka itu sendiri, bahkan kematian yang normal telah menjadi sebuah kemewahan. Di sebuah desa dekat hutan hitam, dua orang tua yang tidak dapat berjalan duduk di bangku, memandangi langit yang dipenuhi serangga, berpegangan tangan erat sambil memejamkan mata mengikuti kawanan serangga itu menukik. Di kota yang lebih besar tidak terlalu jauh, seorang ibu menggendong anaknya, menatap serangga yang terbang di udara, matanya dipenuhi keputusasaan. Bahkan para bangsawan, melihat cakrawala perlahan-lahan lenyap dari kejauhan, tidak punya pilihan selain melarikan diri demi menyelamatkan diri. Dalam menghadapi gelombang iblis, kekuasaan, status, kekuatan, identitas, semua perbedaan terhapus dengan kecepatan cahaya, hanya kematian yang menjadi penyeimbang utama. Kota matahari terbenam. Kemunculan Pale Knights membangkitkan semangat semua pemain yang hadir. Serangan kawanan serangga tersebut tampak melemah secara signifikan, beberapa serangga, yang merasa area ini sulit diatasi, beralih menimbulkan malapetaka di tempat lain. Serangga yang menyerang benteng tersebut digagalkan oleh berbagai benda supranatural yang luar biasa dan aneh milik para pemain, dan tidak mampu menembus struktur benteng tersebut. Kilatan memancar dari bendera Pale Knights, menusuk bagai belati menembus kerumunan serangga. Cahaya memancar, dengan kuat mengukir jalur di lautan makhluk. Para kesatria itu maju ke arah benteng dengan langkah cepat, kecepatan berjalan mereka seolah-olah mereka sedang menunggang kuda, yang tidak diragukan lagi merupakan efek lain dari sihir. Dalam sekejap, para ksatria tiba di atas kota, memperluas penghalang mereka dan terus-menerus melepaskan api dan embun beku, menyerang serangga yang melayang di langit dan melindungi penduduk kota di bawah. Waktu berdetak setiap detiknya. Sekalipun pertahanan kota matahari terbenam dapat menahan gerombolan itu untuk sementara, di tempat lain di negeri malam, kematian dan tangisan kesedihan tersebar luas. Juster berdiri di atas menara tinggi, di hadapannya terbentang kertas-kertas kulit domba yang berserakan, bertuliskan proses ritual terakhir jaringan sihir. Dalam sekejap inspirasi, Juster akhirnya menyelesaikan apa yang mungkin menjadi mantra terhebat yang pernah disusun di negeri malam sepanjang masa lalu, masa kini, masa depan, saat apapun, tempat manapun. Sekarang, yang tersisa hanyalah menyalakannya. Namun Juster ragu-ragu. Apakah keputusan seperti itu benar-benar hanya dia yang bisa buat? Dia menatap ke kejauhan. Benteng itu, yang goyah diterjang badai serangga, menghadapi gelombang pemain abadi yang tak henti-hentinya bangkit dari lumpur dan berkumpul kembali untuk menyerbu medan perang. Di atas kota, para penyihir mengibarkan panji-panji mereka tinggi-tinggi, menghadapi gelombang serangga yang menyerbu, tidak takut mati, bahkan jika terjun ke dalam polusi, mereka terus merapal mantra, melindungi penduduk desa. Di seberang menara abu-abu, di menara pengintai benteng, Luban dan orang lain yang membantunya juga berusaha sekuat tenaga untuk menerobos kawanan serangga. Di dunia seperti itu, dia merasa tidak pada tempatnya. Juster mendengar suara gemuruh. Mungkin karena kemajuan di sini terlalu lambat, atau mungkin karena kehadiran yang terpilih oleh para dewa telah menarik perhatian binatang iblis, di kejauhan di Cakrawala, seekor serangga raksasa muncul. Di bawah cangkang kitinnya terdapat tubuh lunak berlendir, besar dan bengkak seperti tumor ganas. Serangga itu melayang di udara, menurunkan tentakel-tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat bagai gumpalan daging yang membusuk, memancarkan aura mengerikan dan menyeramkan. Ke-16 matanya memandang ke berbagai arah, menimbulkan rasa ngeri. Ada banyak serangga seperti itu. Mereka melayang seperti balon, dan kawanan serangga berpisah untuk membentuk jalur yang kosong. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xia sedikit berubah. Prioritaskan membasmi serangga-serangga itu, katanya sambil menunjuk serangga yang paling depan. Seketika sihir di tangannya melintasi 100 meter dan terbang menuju serangga itu. Namun sebelum keajaiban itu terjadi, serangga itu meledak. Ledakan. Kilatan cahaya yang cukup terang untuk membutakan seseorang meletus, diikuti ledakan dahsyat. Serangga itu meledak seperti balon, dan gelombang kejutnya, disertai api, melahap serangga-serangga sejenisnya. Gelombang ledakan itu langsung menuju benteng, membuat rambut Xia berkibar liar. Di era Xia,
Ada serangga bermutasi yang dikenal sebagai kaki seribu. Mereka relatif lambat, tetapi daya rusaknya luar biasa. Jika tidak ada obor roh yang menghalangi mereka, kawanan serangga ini dapat mencapai benteng, meledakkan diri, dan menghancurkan pertahanan. Yang lebih penting, dengan keunggulan jumlah mereka, ledakan-ledakan ini tidak ada habisnya. Para penyihir dapat memberantas serangga-serangga ini dari jarak jauh menggunakan berbagai cara, tetapi jika satu saja lolos, semua usaha mereka akan sia-sia. Selain itu, ada pula serangga khusus yang bergerak lebih cepat, seperti bola bergulir dengan daya rusak yang sedikit lebih rendah, serangga yang secara khusus melahap sihir, serangga yang dapat memotong baja, dan serangga yang dapat menyembunyikan diri. Serangga ini biasanya muncul pada hari kedua atau ketiga setelah bulan darah. Saat itulah perjuangan sesungguhnya dimulai. Namun sekarang, baru setengah hari memasuki gelombang iblis, serangga yang bermutasi ini sudah muncul di medan perang. Ledakan. Xia melihat sebuah menara pengawas di garis depan terkena salah satu serangga peledak. Awan jamur kecil mengepul, dan setelah asap menghilang, yang tersisa hanyalah reruntuhan. Lebih banyak serangga peledak muncul di medan perang. Xia tidak tahu apakah ini karena riak sejarah yang disebabkan oleh kedatangan yang terpilih oleh dewa, yang ia tahu hanyalah jika keadaan terus seperti ini, kerusakan dari gelombang iblis ini akan jauh lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya, lebih banyak wilayah akan hilang, dan efek kupu-kupu mungkin akan semakin memengaruhi masa lalu. Inilah perjuangan negeri malam. Manusia mungkin telah menang selama ribuan tahun, tetapi binatang iblis hanya perlu menang satu kali untuk menentukan hasilnya. Suara mendesing. Dari serangga-serangga yang meledak itu, beberapa serangga kecil yang mirip pesawat ulang-alik jatuh. Mereka sangat cepat dan banyak jumlahnya, dengan cepat melintasi kerumunan, benteng, dan menghantam penghalang magis di atas kota, menghantam menara abu-abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terjadi. Cui Siter melihat di balik asap bahwa penghalang magis, meskipun masih ada, telah rusak parah, dengan retakan yang terbentuk. Para penyihir di dalamnya berjuang mati-matian, tetapi frekuensi serangan mereka berkurang seiring dengan meningkatnya korosi. Adapun menara Grey yang menjulang tinggi, mengalami kerusakan akibat ledakan, berdiri seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, di ambang kehancuran. Juster jatuh terduduk, terguncang oleh getaran. Ia mendarat di tanah, darah mengucur dari lengannya. Juster terbatuk-batuk terus-menerus, darah berceceran di gulungan-gulungan velum, mengerikan dan mengejutkan. Dia tahu sudah waktunya. Juster berdiri dan memposisikan dirinya di puncak menara abu-abu. Wus, wus, wus. Ratusan serangga serupa lainnya menuju menara abu-abu dalam lintasan yang tidak menentu. Mereka nampaknya takut akan sesuatu, memuja sesuatu, ngeri akan sesuatu, berhasrat menghancurkan menara ini yang belum memiliki fungsi apapun. Xia berusaha sekuat tenaga untuk mencegat bak ini. Namun jumlahnya terlalu banyak. Bahkan satu serangga yang lolos dari kerumunan ini akan menyebabkan kerusakan besar. Di bawah penekanan kekuatan senjata yang mutlak, bahkan sihir tampak pucat dan tak berdaya. Ledakan. Dalam sekejap, satu serangga menyerang menara abu-abu. Di tengah ledakan itu, puing-puing dari sejumlah bangunan beterbangan keluar. Hati Xia berdebar kencang karena firasat buruk muncul dalam dirinya. Dia melihat di balik debu, menara abu-abu penuh dengan lubang, tampak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Meski begitu, menara abu-abu masih berdiri. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada menara yang compang camping ini. Di puncak menara berdiri seorang pria. Dia mengenakan jubah merah, wajahnya kurus, dan darah masih berceceran di sekitar mulutnya. Juster tertawa tanpa sadar. Tawanya muncul karena akhirnya menemukan jawaban. Di dunia yang suram, tanpa harapan, dan diselimuti malam ini, sungguh, sebuah percikan dibutuhkan. Percikan ini bukan berasal dari para dewa yang telah meninggalkan umat manusia, atau dari penguasa kuno yang menciptakan binatang iblis. Percikan ini, Juster akhirnya mengerti. Itu dirinya sendiri. Bab 746. Tahun api yang membara. Menara tinggi itu masih berdiri, tetapi apinya belum menyala. Masih ada sesuatu yang hilang, pikir Juster, sesuatu yang murni, mendasar, sesuatu yang menjangkau langsung sumbernya. Ada 3 syarat adanya jaringan ajaib. Yang pertama adalah perjanjian antara penyihir dan binatang iblis, yang melambangkan kontrak dan sumpah, peraturan, ketertiban, dasar dari segalanya. Yang kedua adalah pengetahuan dari makhluk agung, penguasa kuno, dan kitab-kitab kuno yang diwariskan turun-temurun sepanjang masa, bersama dengan mantra turunan, sumber segala sesuatu. Terakhir, pengorbanan. Pengorbanan yang menanggung polusi, mempersembahkan dirinya dalam keheningan abadi. Ini adalah kelanjutan dari semuanya. Pada saat ini, para pemain telah menandatangani perjanjian, membuat fakta dengan jaringan ajaib, dan yayasan pun didirikan. Melalui ritual Juster, pengetahuan kuno itu juga akan dituangkan ke dalam jaringan sihir, berubah menjadi mantra yang dapat diakses oleh semua orang, sumbernya sangat luas.
Hanya pengorbanannya saja yang hilang. Begitu ketiga syarat itu terpenuhi, Juster dapat segera mewujudkan jaringan sihir, yang memberikan akses kepada semua orang di tanah negeri malam ke jaringan sihir, dan dalam sekejap, api obor roh akan menyebar ke seluruh tempat ini, menerangi langit malam yang pekat. Sejak saat itu, negeri malam akan memulai sejarah perjuangan dan pengorbanan tanpa akhir yang akan berlangsung selama 1000 tahun. Banyak sekali orang akan mati karena ini, dan banyak lagi yang lain akan lahir dalam perjuangan ini, membuka mata mereka, menatap dunia ini. Binatang iblis yang bagaikan pasang surut itu menyerbu ke depan, menelan segalanya, memusnahkan semua bentuk kehidupan, bahkan aroma darah dan api tampaknya masih tercium di udara. Juster berdiri di puncak menara tinggi, puncak menara yang dibangun dengan darah dan keringat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, menantang para makhluk ilahi yang tidak masuk akal itu. Dia bisa mengabaikan dunia, menyaksikan penderitaan dan perjuangan wilayah asing ini. Di depan tampak monster-monster yang mengerikan, dan di belakang, sebuah rumah yang berada di ambang kehancuran. Sudah waktunya. Ia berpikir, ia sudah mengetahui jawabannya sejak lama, tetapi membuat keputusan ini memerlukan keberanian luar biasa. Karena pengorbanan itu bukan hanya satu orang saja, tetapi mulai sekarang, pengorbanan orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Juster bisa mengorbankan nyawanya dalam bentuk apapun, kapanpun, hanya demi menyelamatkan dunia yang dicintainya, tetapi ia tidak berhak menentukan pengabdian orang lain, dan apa yang hendak dilakukan Juster adalah kesombongan yang paling besar, karena ia akan menentukan takdir ratusan bahkan ribuan mage yang akan datang setelahnya. Dan Juster sendiri, akan selamanya terikat di menara tinggi ini, menyaksikan semua pengorbanan dan kematian yang terjadi, hingga akhir dunia. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia bisa saja menyerahkan segalanya dan meninggal dunia secara tiba-tiba, tanpa mempedulikan banjir yang bakal datang setelah kematiannya. Namun dia tidak melakukannya. Juster berdiri di puncak Grey Tower, puncak menara yang terpencil. Legenda mengatakan bahwa penyihir yang kuat dapat meninggalkan kutukan di dunia saat mereka meninggal. Pengetahuan yang mereka miliki telah melampaui batas manusia, mereka menyublimkan diri mereka sendiri, menguasai aturan, dan bahkan dapat menyaingi makhluk ilahi. Oleh karena itu, ketika mereka jatuh, keinginan mereka yang paling dibenci, paling putus asa, paling marah, akan berubah menjadi kutukan yang bertahan lama. Ada danau yang menyimpan polusi tak berujung, yang sekilas saja bisa membuat orang menjadi gila. Ada angin topan abadi, liar dan dahsyat, yang memusnahkan semua makhluk hidup. Dan di sana ada menara-menara yang menjulang tinggi, yang melilit semua kehidupan di sekitarnya, yang menyebabkan kerusakan bermekaran dan berbuah. Pada saat ini, visi Juster telah melampaui masa kini, dari munculnya peradaban di dunia ini hingga masa depan yang jauh, ia melihat segalanya tanpa kecuali. Darah menetes pelan dari hidungnya, pertanda mantra akan segera diucapkan. Aku, Juster, ketua penyihir pertama menara abu-abu, sebelum aku mati, ingin meninggalkan bukan kutukan, melainkan harapan. Di sampingnya, aliran listrik melonjak, dan pusaran angin yang dahsyat dan kacau terbentuk di atas kepalanya, sesuatu yang bahkan ditakuti oleh binatang iblis. Ia mendongak, menatap pusaran merah tua, menembus awan, matanya bertemu dengan bulan merah, dengan semua orang di dunia saat ini, di masa lalu, di masa depan, yang mencoba menentang para dewa. Lalu, dia berbicara. Agni, sang pembakar api, pernah melindungi 13 kadipaten dengan kekuatanmu sendiri. Kecemerlanganmu dalam menghadapi gelombang iblis lebih dahsyat daripada matahari. Di saat-saat terakhir ketika kewarasan masih tersisa, kau memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri, mengurangi 16 helai gelombang iblis asli menjadi 14. Kutukan yang kau tinggalkan masih mengembara di ujung utara, bagai tornado api yang melahap segalanya. Bunga flar yang gigih, obat-obatanmu yang telah dikembangkan dan disempurnakan menyelamatkan bangsa dari ambang kehancuran selama wabah besar. Bunga-bunga yang mempesona itu dulunya adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh binatang iblis. Ketika kau berjalan di bumi, bunga-bunga putih bermekaran di seluruh hutan hitam, dan bahkan kejatuhanmu pun tak terlukiskan keindahannya. Kutukannya adalah duri merah terang yang terus tumbuh di kedalaman hutan hitam, terus-menerus memusnahkan binatang iblis, seperti yang telah terjadi selama 100 tahun. Johnson, enigmatis, mantra labirin yang kau ciptakan masih memenjarakan seorang penguasa gelombang iblis. Kaulah orang pertama yang menunjukkan kepada umat manusia bahwa binatang iblis itu tidaklah tak terkalahkan, bahkan dengan kekuatan yang lemah. Manusia masih bisa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menyaingi mereka, bahkan setelah kau jatuh, kutukanmu menjadi penghalang yang tak teratasi bagi binatang iblis. Dia berbicara demikian, sambil berbincang lintas waktu dengan para penyihir agung yang pernah berjalan di bumi. Kutukan yang paling putus asa, paling ekstrim, paling menyedihkan, bersama dengan sejumlah besar pengetahuan yang dapat mengikis tekad, mengalir ke otaknya. Kepada semua penyihir di dunia ini, aku, Juster, di sini, membuat perjanjian dengan kalian. Cahaya terjalin, membentuk jaringan luas, dengan dia berada di pusatnya. Aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu bersedia mengulurkan tanganmu, aku akan selalu menjawab doamu.
Dalam kehampaan, tangan-tangan halus yang tak terhitung jumlahnya terulur kepadanya, ada yang tegas, ada yang panik, ada yang rindu, ada yang marah, membawa segudang emosi. Harapan-harapan itu, yang mengalir deras di sepanjang jaringan cahaya, mengalir ke dalam kesadarannya. Jabat tangan pertama adalah permohonan terakhir di kedalaman keputusasaan, gumaman penuh perjuangan dalam penderitaan, raungan amarah dalam kebencian. Apapun bentuknya, masing-masing mewakili sebuah tekad, keyakinan akan keberadaan harapan dan upaya untuk semakin mendekatinya. Sesaat, darah mengucur deras dari mata, hidung, mulut, dan telinga Juster. Kulitnya memerah dan mengeluarkan asap putih, seolah-olah api yang ganas muncul dari bawahnya. Emosi dan tekad jauh lebih menyiksa daripada pengetahuan. Matanya kini hanya merah padam, dan ia akan segera melepaskan sisa-sisa kemanusiaannya, menjadi sebuah tanda, sebuah kehadiran yang takkan pernah pudar. Maka, tanpa ragu-ragu, Juster pun mengulurkan tangan memenuhi keinginan tersebut. Jabat tangan kedua merupakan respons tidak berkhianat, tidak mengecewakan, tidak mengabaikan siapapun. Juster menanggung semua polusi yang dibawa oleh pengetahuan itu. Kutukan-kutukan dahsyat itu menjadi nyata dan mengalir ke dalam dirinya. Melalui tindakan ini, kehendak para penyihir agung negeri malam, yang membanggakan kebanggaan kuno, menyatu melalui jaringan perkasa yang tak terlihat. Ada yang mencibir, ada yang menangis, ada yang benar-benar bingung, yang lainnya dipenuhi percaya diri, tetapi semuanya mengulurkan tangan kepadanya tanpa ragu. Mereka semua tahu betul bahwa memilih Juster berarti mengurung diri dalam sangkar, kehendak mereka selamanya terpatri pada jaringan sihir. Sejak saat itu, tak terhitung banyaknya penyihir yang akan berdoa kepada mereka, dan pengetahuan dari domain asing akan terpatri di benak mereka melalui jaringan sihir, bersama dengan polusi. Mereka akan menanggung semua polusi di negeri malam, selamanya. Namun, mereka tetap memilih Juster. Sama seperti mereka pernah memilih harapan. Dengan sisa tenaganya, dia mengucapkan kata itu, dan seluruh tubuhnya diselimuti api pucat. Api itu lemah, berkedip-kedip, dan tampak seolah akan padam sedetik kemudian di bawah angin kencang. Sia segera memahami apa yang ingin dilakukannya. Ia segera menutup mata dan mulai berdoa kepada menara kelabu di atas, seperti doa malam hari kepada para dewa untuk memohon anugerah sihir doa. Melihat ini, Cui Siter pun menutup matanya. Lebih banyak orang mulai berdoa. Pemain yang pernah melawan binatang iblis dalam keadaan telanjang di antara bunga-bunga. Pemain yang memanen di ladang, memandangi gelombang gandum kemasan. Pemain yang melawan Iron Lizard, membangun benteng, mempelajari sihir, dan menjalani kehidupan nyata di Night Country. Penduduk desa yang dikuasai rasa takut, para penyihir yang melawan dengan ganas, dan para pemirsa dari dunia lain yang menonton siaran langsung di komputer mereka. Semua orang mulai berdoa. Sihir adalah kekuatan pikiran. Seorang penyihir yang kuat harus memiliki kemauan yang kuat. Dan mantra yang paling kuat pasti akan disertai dengan doa yang paling gigih. Lapisan demi lapisan yang tak terhitung banyaknya itu, yang menggumpal bagai tsunami doa, menyatu pada jaringan yang meredup menuju menara abu-abu di atas. Bersedia menerima nasib seperti itu, bersedia menjadi penyulut, menyalakan diri mereka sendiri dan menerangi dunia yang gelap ini dengan kemauan mereka. Itu adalah sebuah janji, sebuah kontrak, sebuah sumpah. Di saat-saat terdalam, tersulit, dan tersakiti ini, mereka memilih untuk percaya pada harapan. Ini adalah jabat tangan yang ketiga. Dan akhirnya, mantra berskala terbesar dalam sejarah negeri malam pun dibangun. Api pucat di atas menara kelabu berkobar ganas dalam sekejap. Cahayanya menembus awan, kerumunan, dan kerumunan binatang iblis yang padat. Baru pada saat itulah si akhirnya menyadari mengapa tahun ini dikenal sebagai Tahun Api yang Membara dalam sejarah negeri malam. Sejak saat itu, sihir bukan lagi bunga yang tumbuh di tempat tinggi, tetapi kekuatan yang dapat diakses oleh siapa saja. Mulai saat ini, binatang iblis bukan lagi keputusasaan yang tak teratasi, tetapi musuh yang dapat dilawan bahkan oleh tubuh seorang manusia. Sejak saat itu, tak ada lagi bintang, melainkan para penyihir silih berganti bersinar terang di langit negeri malam. Sejak saat itu, negeri malam akan terjerumus ke dalam 1000 tahun perjuangan dan pemberontakan yang pahit. Rakyatnya, yang telah menderita kesengsaraan dan kesulitan, rakyatnya yang tekun dan berani, yang tak kenal menyerah, tak pernah lagi mengucapkan kata menyerah. Karena sejak saat ini, trompet pemberontakan telah dibunyikan, dan umat manusia telah menyalakan peradabannya sendiri dengan tangannya. Di dalam obor roh yang berdenyut kuat itu, suara Juster menembus ruang dan waktu, mencapai telinga pelaku utama. Katanya, persetan dengan para dewa. Bab 747. Tidak ada yang tahu. Pada saat jaringan sihir dibangun, semua orang di negeri malam mendengar suara gemuruh. Para penyihir itu menyadari bahwa benang-benang yang menyerupai sutra, tampak nyata dan terbuat dari cahaya, memancar dari dada mereka dan memanjang menuju ketinggian langit yang tak terbatas, di mana benang-benang tersebut saling kusut di tengah jalan membentuk sebuah jaring yang luas. Dalam kesadaran mereka,
Api muncul di tengah langit malam yang gelap dan suram, seperti matahari pucat, membawa cahaya lemah ke daratan. Beberapa pengetahuan muncul dalam pikiran mereka, itu adalah sebuah kontrak. Kontrak ini menjanjikan pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terkontaminasi, tetapi juga menuntut pengorbanan dan pembayaran. Beberapa penyihir ragu-ragu, yang lain menerima dengan senang hati, sementara yang lainnya benar-benar bingung. Namun, beberapa orang tetap memilih untuk menerima. Mereka mungkin adalah jiwa-jiwa malang yang tersiksa oleh polusi, dengan sedikit waktu untuk hidup, atau kaum idealis dengan aspirasi mulia, bertekad untuk menyelamatkan dunia ini, atau mungkin mereka hanya ingin berpegang teguh pada secercah harapan terakhir di dunia yang gelap dan putus asa ini. Dan api pun menyala. Di dalam sebuah benteng, seorang penyihir yang sekarat diselimuti api pucat. Cahaya redup itu tidak membakar benda-benda di sekitarnya, tetapi membuat benteng itu menyala terang. Para prajurit yang tengah berjuang dengan gagah berani itu tiba-tiba mendapati kawanan serangga itu dinyalakan oleh cahaya redup. Serangga-serangga yang mengerikan dan mengerikan itu, yang tampaknya tak terkalahkan, berjuang dan mundur dalam cahaya api, berlarian menjauh, mencoba melepaskan diri dari jangkauan cahaya. Para prajurit tak percaya, awalnya mereka mengira itu adalah anugerah dari para dewa, tetapi saat mereka mencari sumber cahaya itu, yang mereka lihat hanyalah rekan seperjuangan mereka, yang bertempur di samping mereka, kini menggeliat kesakitan, berputar-putar dalam kobaran api pucat. Baru saat itulah mereka tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Seiring dengan semakin banyaknya penyihir yang terhubung dengan jaringan sihir, jaringan itu sendiri pun tumbuh dan menguat, membentuk tempat perlindungan yang menyelimuti seluruh negeri malam. Menghadap ke daratan, 1 nyala api, 2 nyala api, 3 nyala api, dan masih banyak lagi yang menyala, dengan para penyihir berperan sebagai penyulut, menyalakan obor roh, menerangi dunia dengan cahaya redup namun cukup untuk menghilangkan keputusasaan. Pada saat itu, orang awam juga dapat melihat benang sutra di udara, menyerupai bulu bunga dan dandelion. Pengetahuan sederhana mengalir ke dalam pikiran mereka melalui benang-benang ini, mengungkap dunia di hadapan mereka. Di dunia yang tandus dan terbelakang ini, di zaman kebodohan, banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya hanya di kota-kota mereka sendiri, tidak pernah melihat luasnya tanah air, tidak pernah memandang gunung-gunung yang megah, sungai-sungai, atau lautan, hidup dalam keadaan linglung, menjalani kehidupan tanpa berpikir. Namun kini, sebuah kesempatan muncul di hadapan mereka. Jika mereka setuju untuk menandatangani kontrak dan terhubung ke jaringan ajaib, mereka dapat mengakses pengetahuan tanpa batas, dan dengan tangan mereka sendiri, mereka dapat mengubah nasib mereka. Pengetahuan tidak lagi menjadi polusi yang ditakuti, melainkan manfaat yang dapat dinikmati oleh setiap orang, dan sebagai balasannya, ketika gelombang iblis datang, ketika dibutuhkan, mereka akan mempersembahkan nyawa mereka. Ada yang menolak, ingin hidup susah di pelosok dunia, ada yang ragu, mendambakan ilmu dan kekuasaan namun takut dengan pengorbanan dan bayaran, dan ada pula yang menanggapi dengan cepat, berjabat tangan, bagi mereka, keadaan sudah cukup buruk, tidak ada yang lebih buruk daripada situasi mereka saat ini. Titik-titik cahaya api terus menyambar, menerangi langit negeri malam. Dalam perjuangan panjang dan menyakitkan melawan gelombang setan ini, umat manusia menyalakan api harapan untuk pertama kalinya. Itu bukanlah tindakan heroik membalikkan keadaan oleh 1 atau 2 pahlawan dalam situasi sulit, melainkan keajaiban kecil yang dibentuk oleh banyak individu biasa seperti Anda dan saya. Bagi negeri malam, era pahlawan telah berakhir, sejarah tidak lagi didorong oleh 1 atau 2 orang jenius yang sangat berbakat dan tokoh-tokoh besar. Bagi negeri malam, era manusia telah dimulai. Mulai sekarang, takdir untuk melawan gelombang iblis akan terukir di hati setiap orang, tidak akan ada lagi pahlawan kuno di dunia ini, karena setiap orang yang hidup di sini adalah pahlawan. Demikian pula di Sunset Town, sebagai salah satu kelompok pemain pertama yang berhubungan dengan jaringan sihir, pikiran Old Eggplant juga dipenuhi dengan beberapa protokol yang rumit. Ia mengangkat tangan kanannya, benang-benang perak melilit ujung jarinya. Terong tua kini mengerti dengan sangat jelas bahwa inilah landasan dunia ini, hukum-hukum dunia ini. Pada saat ini, ia hanya perlu menggerakkan jari-jarinya dengan lembut untuk memanipulasi benang-benang perak ini, dengan demikian memobilisasi aturan-aturan dasar seluruh dunia, menulis ulang realitas, inilah hakikat sihir. Ia memejamkan mata, namun kegelapan tak kunjung datang. Langit penuh bintang bersinar terang, masing-masing bintang membuka diri untuknya. Di hadapan mata si terong tua, tercurah luapan pengetahuan, banjir yang mengandung esensi seluruh dunia yang memukau untuk disaksikan. Si terong tua teringat keheranan yang dirasakannya saat pertama kali mengakses internet. Di era yang sederhana dan agak sederhana itu, jaringan tersebut membawa kesadaran revolusioner bagi si terong tua. Untuk pertama kalinya, ia merasakan luasnya dunia, kehidupannya yang sebelumnya biasa-biasa saja tampak seperti foto hitam putih, sementara kekayaan warna di internet merepresentasikan wujud aslinya. Bagi Old Eggplant saat ini, masuknya pengetahuan ini juga membawanya ke sudut pandang yang benar-benar berbeda terhadap dunia. Sulit untuk membayangkan bahwa sebuah permainan dapat memuat pengetahuan yang begitu melimpah.
Bagi Old Eggplant, Night Country adalah dunia nyata. Demikian pula dalam kesadaran Xia, dia berdiri di atas menara tinggi itu. Dia teringat saat pertama kali dia bersentuhan dengan sihir, cahaya pucat namun hangat yang dia rasakan saat dia terhubung dengan jaringan sihir, dia berdiri di hadapan cahaya ini. Jadi, setelah bertahun-tahun, yang membakar dirimu sendiri selalu kamu. Xia tahu betul bahwa mencari makhluk ilahi sebagai kurban sangatlah sulit, apalagi bagi penguasa kuno yang wujud aslinya tersegel di bulan. Untuk mendirikan jaringan ajaib, untuk membuat dunia berubah, Juster telah menggunakan kekuatannya sendiri. Xia tidak tahu apakah Juster telah merencanakan ini sejak awal atau apakah ini hanya sekadar inspirasi di saat krisis ini. Dia hanya tahu bahwa Juster sendiri menjadi seorang dewa, menyalakan jiwanya, dan telah mengawasi selama ratusan tahun. Menara abu-abu dan jaringan sihir akan menjadi ciri khas Juster selama berhari-hari. Apa yang telah ia usahakan untuk bangun adalah kandang penjara miliknya sendiri. Dengan menggabungkan kehendak semua penyihir sepanjang masa, ia telah membangun hamparan bintang yang luas, yang masing-masingnya adalah penyihir yang didewakan. Dan yang memfasilitasi semua ini, adalah pengetahuan yang dibawa oleh diri sendiri, sang terpilih oleh para dewa, adalah metode untuk menjadi ilahi yang menginspirasi Juster, yang akhirnya membawanya merancang struktur yang cemerlang namun kejam. 1 jam, beginilah lamanya seorang penyihir negeri malam duduk di obor roh, membakar diri mereka sendiri hingga kelelahan. Dan Juster, yang telah duduk di puncak menara kelabu ini, membakar dirinya sendiri, melakukannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan saat itu, sebagian besar penduduk negeri malam tidak menyadari keberadaan mereka. Nama-nama orang ini tidak diketahui, namun warisan mereka akan tetap dikenang oleh dunia. Bab 748. Biaya. Pengetahuan mulai mengalir dalam pikiran Stone, beberapa di antaranya sudah dipahaminya dan beberapa lainnya belum pernah ditemuinya. Namun secara ajaib, pengetahuan ini tidak datang bersama polusi, dan Stone dapat membaca dan menyerapnya dengan mudah tanpa perlu khawatir tentang korosi. Tentu saja, Stone juga dapat merasakan bahwa pengetahuan ini menyelimuti otaknya seperti jaring laba-laba, yang berpotensi hilang kapan saja, dan begitu hilang, pengetahuan itu akan hilang juga dari pikirannya. Ini adalah mekanisme operasi jaringan ajaib yang memberikan pengetahuan sementara untuk memblokir transfer polusi. Stone bahkan menangkap sekilas pengetahuan yang melampaui batas manusia, yang dimaksudkan untuk melawan makhluk-makhluk hebat. Mendengar itu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Jika dia bisa melihatnya maka Cui Sitter. Stone tidak dapat menahan diri untuk melirik Cui Sitter di sampingnya yang sedang memulihkan diri setelah menggunakan Faux Solar Flare. Cui Sitter memejamkan matanya pelan-pelan, ia pun bisa melihat benang-benang emas itu. Pengetahuan yang dibawa oleh api obor roh membanjiri pikirannya. Sebagai seorang pilihan dewa yang teruji, ia tahu apa yang ia butuhkan dan tidak didorong oleh rasa ingin tahu yang sama seperti mereka yang baru pertama kali mengalami fenomena semacam itu. Tak lama kemudian, Cui Sitter menemukan sesuatu yang diinginkannya di antara pengetahuan itu. Pengetahuan untuk memenjarakan dewa. Para penyihir negeri malam, di masa lalu, juga pernah mencoba menjadi dewa, dan beberapa penyihir telah memahami keberadaan penguasa kuno sebelum kematian mereka. Mereka telah meneliti cara untuk menekan kekuatan itu, melawannya, meskipun para penyihir yang telah mencapai titik ini entah sudah mati atau gila. Namun, melalui obor roh dan jaringan sihir, jiwa-jiwa agung yang telah gugur itu telah menyumbangkan seluruh pengetahuan mereka, bertempur melampaui ruang dan waktu dalam jaringan sihir, dan menemukan beberapa jawaban. Cui Sitter dengan cepat memahami pengetahuan itu. Akan tetapi, pengetahuan ini akan memudar saat dia keluar dari jaringan sihir, dan saat meninggalkan negeri malam, Cui Sitter akan melupakan segalanya. Namun sebagai orang terpilih oleh dewa, Cui Sitter tentu tahu cara memanfaatkan pengetahuan ini. Saat itulah, dia merasa dirinya terguncang. Membuka matanya, Cui Sitter melihat Stone menatapnya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Cui Sitter menanggapi, mengira Stone khawatir dirinya melemah akibat penyalahgunaan kekuasaan. Kawanan itu sudah surut. Tiba-tiba dinyatakan sebagai pemain. Gerombolan yang dulunya sangat banyak ini surut bagai bayangan yang takut akan sinar matahari. Mereka berjuang di tengah kobaran api yang pucat, layu, meninggalkan hamparan bangkai. Namun cahaya menara abu-abu jauh lebih kuat daripada obor roh manapun yang pernah dilihat Luban di benteng-benteng sebelumnya. Cahaya pucat itu, bersinar bagai matahari asli, memancar keluar. Kemanapun ia pergi, sinar matahari menerangi daratan, bahkan menyebabkan bulan darah yang tergantung di langit kehilangan warnanya. Cahaya ini menembus hutan hitam, membakar pepohonan yang bengkok akibat korosi. Mereka terbakar tanpa mengeluarkan asap tebal, hancur dan terbelah seperti mentega yang meleleh, berubah menjadi debu di bawah sinar matahari dan menghilang. Cahaya Spirit Torch mencapai jarak lebih dari 1000 mil. Sinar cahaya ini langsung membelah sebagian besar hutan hitam, merebut kembali sebagian besar tanah yang telah hilang oleh manusia selama bertahun-tahun. Jelas bahwa selanjutnya, pusat negeri malam akan bergerak mendekati menara kelabu.
Dari sana, wilayah baru akan terbentuk, yang pada akhirnya akan menjadi seperti yang disaksikan Luban. Dia menatap batu bata kecil di tangannya. Batu bata pertama pembangunan Menara Es. Dalam perjuangan panjang melawan gelombang iblis, pembangunan Menara Abu merupakan sebuah simbol, yang menandakan bahwa umat manusia akhirnya memiliki kemampuan untuk menguasai hal-hal luar biasa. Tapi berapa harganya? Luban akhirnya mengerti kata-kata dalam deskripsi barang itu. Para penyihir masa lalu secara pasif menahan polusi, tidak mampu mengendalikan korosi, akhirnya terjerumus ke dalam kegilaan, mutasi, sama seperti manusia yang mengandalkan perubahan cuaca alam yang pasti untuk memanen, untuk bercocok tanam. Namun setelah berdirinya Menara Abu-Abu, para penyihir kemudian dapat secara aktif mengendalikan kekuatan ini dan membuatnya melayani mereka. Adapun biayanya, dia memandang ke arah menara yang terbakar pelan-pelan. Seperti yang pernah dikatakan Juster, menyelamatkan seluruh dunia dengan nyawa satu orang, untuk ditukar dengan keberlangsungan dunia, itu adalah hal yang amat berharga. Sekalipun negeri malam pada akhirnya gagal bertahan, dihancurkan oleh gelombang iblis, dan menjadi batu nisan lain di wilayah asing, proses perlawanan itu tetap tak terlupakan. Dan ada banyak saksi. Di depan komputer, baru setelah melihat adegan ini Zheng Li ingat untuk bernapas. Dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, saat api pucat menyala, dia merasa seakan-akan ada bagian hatinya yang tercungkil. Pemandangan seperti itu bukanlah hal baru baginya, faktanya, ia telah menyaksikannya berkali-kali. Pengalamannya di bidang kedokteran mengajarkan Zheng Li tentang banyak walker, mereka yang, di tanah perang, di tanah kemiskinan, di tanah keputusasaan, di tempat-tempat yang orang-orang takut untuk pijak, akan berhadapan langsung dengan mereka, menyelamatkan nyawa, dan menyediakan bantuan medis bagi dunia. Itu juga alasan awalnya dia memilih kedokteran. Lagi pula, dalam sejarah umat manusia, ada orang-orang serupa yang menyalakan diri mereka sendiri untuk menerangi orang lain. Jika saat menonton Magic Tide, Zheng Li merasakan keberanian para penyihir yang mengorbankan diri, maka sekarang, ia menyaksikan pengorbanan yang besar. Dan semua ini tampak seolah sudah ditakdirkan. Bulan dara belum berakhir, obor roh masih perlu membakar lebih banyak kehidupan, di balik setiap api yang menyala ada orang yang hidup, ia memiliki keluarga, kehidupan, mimpinya sendiri, namun semua itu, ketika gelombang ajaib datang, berubah menjadi api pucat, menyala sebentar, melepaskan cahaya yang menyilaukan, bersinar di dunia. Zheng Li bahkan mulai merenungkan jika ia dihadapkan pada situasi serupa, bagaimana ia akan memilih. Sekalipun sekarang dia bisa dengan bangga berkata dia sanggup mengorbankan dirinya, dia tahu betul bahwa dia bukanlah orang yang seberani itu atau tidak mementingkan diri sendiri. Karena alasan inilah Zheng Li lebih mengagumi para penyihir yang mengorbankan dirinya sendiri. Sulit dibayangkan bahwa sekadar menonton siaran langsung pertandingan dapat membuat Zheng Li memikirkan hal ini, merasakan emosi seperti itu. Tetapi semua hal tentang Night Country terasa seolah benar-benar terjadi, membuatnya sulit menerima bahwa itu semua virtual. 3 hari kemudian, saat bulan darah memudar, Terong tua melepaskan helmnya, baru sehari berlalu dalam waktu sebenarnya, dan dia telah mengisi daya perangkatnya 3 kali, beristirahat hanya untuk makan dan tidur, dan sedikit menyegarkan dirinya. Baginya, periode ini terasa seperti beberapa bulan telah berlalu. Dia merasakan kehilangan, mereka yang berjuang bersamanya terasa seperti teman sejati. Bangun, si Terong tua tidak punya energi untuk mengobrol di grup atau menyombongkan diri di media sosial, ia pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Langit gelap, kamar mandi remang-remang, Terong tua menatap dirinya di cermin. Tiba-tiba, inspirasi datang. Dia tidak mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu, sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Api menyembur dari ujung jarinya, membubung, dan menerangi ruangan. Bab 749. Daun. Bulan darah menghilang, dan malam yang tenang kembali menyelimuti negeri itu. Obor-obor roh yang berkelap-kelip perlahan padam, seperti padamnya lampu-lampu rumah yang tak terhitung jumlahnya dengan damai. Di dalam benteng yang diterangi lilin, para pemain duduk di tanah, benar-benar kelelahan. Meskipun gerombolan itu tidak dapat mendekati menara abu-abu dalam radius 1000 mil di bawah cahaya obor roh, ketegangan mental telah membuat tubuh mereka sangat lelah. Terlebih lagi, para pemain telah mengorganisir beberapa regu penjelajah untuk mencari batas cahaya obor roh guna membantu penduduk dan penjaga negeri malam yang mungkin diserang. Meski kenyataannya baru 1 hari berlalu dalam waktu nyata, sebagian besar pemain sudah keluar untuk mengisi ulang tenaga, makan, dan bahkan tidur sebentar. Bagi mereka, rasanya seperti bekerja semalaman, tetapi tekanan mental cukup membuat mereka merasa berkali-kali lipat lebih lelah. Jadi, ketika bulan darah akhirnya menghilang dan dunia kembali normal, banyak pemain bahkan tidak berpikir untuk mengklaim hadiah mereka langsung keluar dan tertidur. Dalam mimpi mereka, banyak yang melihat berbagai hal, seperti aurora hijau yang menembus langit, api abadi yang membakar di dalam bumi, sebuah planet merah raksasa yang melayang sendirian melalui kosmos, dan mata yang terbuka jauh di bawah laut di kedalaman yang tak terkira.
Dengan lenyapnya bulan darah, kata-kata dingin dan acuh tak acuh dari tanah sunyi mulai muncul dalam penglihatan Luban. Lawan invasi gelombang iblis, 1/1. Bangun menara abu-abu, 1/1. Selamat telah menyelesaikan misi. Sekarang, Luban dapat memilih untuk kembali kapan saja. Tentu saja, sebelum itu, dia harus memutuskan koneksi, bintang fajar, ke tempat ini, untuk mencegah beberapa jiwa yang gelisah tetap tinggal di domain asing. Akan tetapi, tampaknya walkers lainnya tidak segera terburu-buru untuk pergi. Stone dan Xia keduanya melihat ke arah Cui Sitter. Karena mereka tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhir untuk melihat Cui Sitter. Kita perlu menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dunia Luban, dan kemudian menipu dunia pada saat itu. Xia masih memikirkan cara menyelamatkan Cui Sitter, tetapi detektif itu menggelengkan kepalanya. Dia menjawab dan melirik Stone lagi. Setelah tinggal di sini begitu lama, menyaksikan begitu banyak hal, saya sudah bisa menerimanya. Cui Sitter tidak menunjukkan ekspresi sedih atau menyesal. Sebaliknya, ada keyakinan dan tekad. Sangat sulit bagi peradaban domain asing untuk berjuang dan bertahan hidup di bawah ancaman penguasa kuno, bahkan dengan mengorbankan jutaan nyawa dan pengorbanan selama berabad-abad. Sebaliknya, jika memungkinkan untuk menyelamatkan seluruh dunia hanya dengan nyawa satu orang, atau beberapa orang saja, itu sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Ia menatap obor roh, tempat api pucat bersinar redup. Di dalam api itu terdapat jiwa-jiwa para penyihir yang terkondensasi, kehendak Juster sendiri terwujud, yang menjadi dewa bagi manusia di domain asing dengan pengorbanan mereka, melestarikan dunia ini. Ini adalah kandang penjara. Oleh karena itu, jika aku benar-benar dapat menyelamatkan dunia Luban dengan pengorbananku sendiri, maka bagiku, itu adalah pertukaran yang sangat berharga. Cui Sitter menatap Luban, memperlihatkan senyum yang agak santai. Lagi pula, aku sadar betul bahwa waktuku tak banyak lagi. Akal sehatku hampir tak tergoyahkan, hanya selangkah lagi menuju kegilaan. Daripada menemui ajalku dalam keadaan kacau, aku lebih suka menerima takdirku dengan lapang dada. Mendengar kata-kata itu, Stone menggenggam tangan Cui Sitter. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Kami punya cara, kami bisa melindungi hidupmu dan tetap menyelamatkan dunia. Masih ada harapan. Katanya, sambil berpikir bahwa Cui Sitter tidak perlu mengorbankan dirinya, dia masih bisa hidup lebih lama. Saya sangat jelas tentang diri saya sendiri. Cui Sitter menepuk bahu Stone dengan lembut. Seandainya aku tidak datang ke sini, mungkin aku hanya seorang detektif yang payah, mungkin suatu hari nanti akan ditawan oleh geng di balik layar. Kini, setelah mengalami begitu banyak hal, aku meraih ketenaran, kekayaan, dan kehidupan yang penuh warna di ibu kota terbengkalai. Di akhir cerita, kita membutuhkan akhir yang memuaskan, dan apa yang bisa lebih lengkap daripada menyelamatkan dunia. Mendengar kata-kata Cui Sitter, Xia terdiam. Ia telah menyaksikan Juster membangun jaringan sihir dan sangat memahami pemikiran Cui Sitter. Jika ia berada di posisinya, Xia merasa ia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Setelah menapaki negeri sunyi hingga kini, Xia sangat menyadari betapa berharganya peradaban. Di dunia yang gila dan penuh liku ini, keberadaan keteraturan dan harapan adalah sebuah keajaiban. Dia tidak bisa membantah kata-kata Cui Sitter, dan Xia juga tahu, dengan sedikit kewarasan yang tersisa, Cui Sitter, sebagai pejalan, dipilih oleh dewa, dalam misi tingkat kesulitan sublimasi, hampir kehabisan tenaga. Bahkan bagi dirinya sendiri, setelah 2 atau 3 misi lagi, kewarasannya juga akan terkuras. Ketika saat itu tiba, Xia mungkin memilih untuk menyalakan dirinya sendiri, kembali ke obor roh, dan menjadi bagian dari negeri malam. Oleh karena itu, dia dapat memahami pikiran Cui Sitter. Daripada berjuang melawan kematian yang tak terelakkan, lebih baik memilih akhir yang lebih berarti. Stone dapat memahami pikiran Cui Sitter, tetapi dia tidak setuju. Dia menatap ke arah Luban, mencari pertolongan. Luban memandang Cui Sitter, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Cui Sitter sudah selangkah lebih maju. Saat aku terhubung ke jaringan sihir, aku melihat beberapa metode yang bisa menyegel penguasa kuno. Potongan-potongan pengetahuan itu, kusimpan dalam ingatanku. Aku sangat yakin, untuk mencapai hal-hal ini, seseorang harus meninggalkan jejak di domain asing, seseorang harus berusaha menjadi makhluk ilahi. Jika aku tidak datang ke negeri malam, tidak terlibat dalam semua ini, mungkin aku benar-benar akan membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pengetahuan ini, atau mungkin mustahil untuk mencapainya sama sekali. Dia agak melankolis. Justru karena Cui Sitter datang ke sini dan mengambil bagian dalam pembangunan menara kelabu, maka dia bisa memperoleh pengetahuan untuk menyegel penguasa kuno, bahwa dia bisa belajar dari Kitab Suci Rahasia 7 Bab Xuanjun, bahwa dia kemudian bisa bermeditasi selama 1000 tahun di Gunung Jiangcheng, dan bahwa dia bisa meninggalkan kata-kata itu untuk Luban. Seperti yang telah dibahas oleh, yang dipilih oleh Dewa, di awal misi, karena kehadiran Xia, pembangunan menara abu-abu tidak dapat dihindari, dan misi mereka pasti akan berhasil.
Berkat kehadiran Luban, segel Gunung Jiangcheng pasti akan terbentuk. Jawaban atas pertanyaan bagaimana seorang Cui Sitter, yang tidak memahami cara menyegel penguasa kuno dan jalan menuju keilahian, dapat mencapainya terletak di negeri malam. Aliran pengetahuan yang tak ada habisnya berkumpul di benaknya melalui jaringan ajaib, dan Cui Sitter memanennya. Dan mungkin alasan Cui Sitter melakukan ini justru karena Luban dan yang lainnya memberitahu Cui Sitter tentang masa depannya. Segala sesuatu adalah sebab, dan segala sesuatu adalah akibat. Takdir menutup lingkaran itu pada saat ini, menjadi sejarah yang tidak dapat diubah. Jadi, teman-teman, waktunya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihat yang lain tak memberi tanggapan, Cui Sitter tertawa kecil sambil menepuk-nepuk lengan mereka. Mungkin kita akan bertemu lagi di misi-misi mendatang, di negeri sunyi, tidak ada yang mustahil. Dia membetulkan kancing mantelnya, membetulkan topi berburu di kepalanya, mengangkat tangannya, dan memberi hormat kepada ketiga orang lainnya. Baiklah, aku harus kembali sekarang. Orang mati memberi hormat kepada mereka yang akan meninggal. Sosoknya memudar, hanya menyisakan suaranya. Mulai menyelesaikannya sekarang. Cui Sitter mendongak melihat kata-kata yang muncul di hadapannya, ia mengangkat kepalanya dan melihat jam yang tergantung di dinding menunjuk tepat tengah hari. Sinar matahari bersinar terang di luar jendela, dan sore yang damai dan bebas dari baku tembak seperti itu jarang terjadi di daerah pertemuan orang kaya dan orang miskin di ibu kota terbengkalai. Dia mengetuk meja. Tak lama kemudian, seorang pemuda berlari menghampiri sambil menggosok matanya yang sayu. Tuan Cui Sitter, Anda sudah kembali. Si batu muda, melihat Cui Sitter, merasa rileks dan buru-buru merapikan pakaiannya. Aku akan membuatkanmu kopi. Stone bergegas ke dapur untuk merebus air dan menggiling biji kopi. Cui Sitter berdiri dan memperhatikan sosoknya yang sibuk, merasakan sensasi yang tidak nyata. Namun keputusannya tidak berubah. Di masa depan, ia akan mati, dan Stone akan menjadi yang terpilih oleh dewa, terus berjalan di negeri sunyi. Terlebih lagi, pemuda ini akan mewarisi wasiatnya, yang sudah cukup bagi Cui Sitter. Seperti yang pernah dibicarakannya dengan Juster, jika nyawa satu orang dapat menyelamatkan dunia, maka itu adalah tawaran yang lebih dari pantas. Meskipun, seperti yang dikatakan Luban dan yang lainnya kepada Cui Sitter, segel Raja Misterius akan terus melahap nyawa untuk mempertahankan dirinya, tindakan Cui Sitter tidak berbeda dengan Juster, yang telah menyalakan obor roh pertama. Tapi ini baik-baik saja. Cui Sitter menerima kopi yang diserahkan Stone kepadanya. Kopi itu panas, aromanya harum, sudah lama ia tak mencicipi minuman seperti itu. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Memikirkan hal ini, Cui Sitter angkat bicara. Stone merasa Cui Sitter agak aneh saat dia melihatnya. Tidak apa-apa, aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Cui Sitter memikirkannya, masih ada waktu sebelum momen yang ditakdirkan itu, jadi biarkan kedua pria itu menikmati sisa waktu mereka bersama. Dia menyesap kopinya, rasa pahit bercampur sedikit asam, seperti anugerah takdir, selalu ada harganya. Stone kembali ke agen detektif. Dia merasa agak canggung, dia mendongak ke arah jam, yang menunjuk ke tengah hari. Jendela berkabut, polusi industri mengaburkan langit. Di zona perbatasan antara kekayaan dan kemiskinan ini, sinar matahari telah menjadi kemewahan. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, polusi semakin parah, dengan air limbah mencemari sungai dan udara dipenuhi partikel, kota ini memang menjadi tidak layak huni bagi kaum miskin. Ia berdiri dan pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi, rasa pahitnya menyebar di lidahnya. Ia memandang keluar jendela, menatap kota, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, hidung Stone perih, dan ia pun ambruk ke tanah seolah-olah tak berdaya. Suara serak keluar dari tenggorokannya, namun ia tak kuasa meneteskan air mata. Bagai orang yang tercekik, dada Stone terasa sesak dan kejang-kejang. Ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa berjongkok dalam diam, menunggu emosinya stabil. Baru ketika senja dan matahari terbenam tiba, Stone akhirnya berdiri, dia masih belum menangis tetapi tampak jauh lebih tua. Dia membuka buku catatannya, mengambil pena, dan mulai mencatat dengan serius. Kembali ke kenyataan, Sia melihat sekeliling. Saat dia melewati kegelapan yang menyilaukan, Sia bahkan sempat berpikir bahwa ketika dia kembali ke dunia nyata, segalanya mungkin akan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun kamarnya masih sama seperti sebelumnya, rak buku dipenuhi buku-buku yang sampulnya telah memudar karena telah dibaca berkali-kali, dan lemari penuh dengan stoples demi stoples berisi berbagai makanan ringan, madu, biskuit, dendeng, dan banyak lagi. Meja itu ditutupi dengan perkamen, mendokumentasikan beberapa informasi tentang binatang iblis. Sia memperhatikan bahwa perkamen di bagian paling atas hanya sekitar 1000 kaki. Mungkin misi ini sudah ditakdirkan. Dia berganti pakaian tipis dan meninggalkan ruangan. Ini adalah menara abu-abu, tempat akademi itu berada. Misi Sia saat ini adalah memberi kesempatan pada perwakilannya. Menghitung hari, dalam beberapa hari lagi,
ia akan kembali memulai perjalanan, menyusuri pinggiran hutan hitam, melawan para monster iblis itu. Di alun-alun, orang-orang datang dan pergi, para calon penyihir muda berjalan berkelompok, berdua atau bertiga, dengan penuh semangat mendiskusikan berbagai hal seputar sihir. Melalui jaringan sihir, sihir menjadi sangat umum di era ini. Namun tidak seorang pun memperhatikan menara abu-abu itu. Bahkan Xia hanya terkagum dengan kemegahan menara itu saat dia pertama kali mendaftar. Selama bertahun-tahun berikutnya, dia menganggapnya hanya sebagai latar belakang, dan tidak pernah memberinya perhatian lebih. Tetapi sekarang, melihat api pucat yang berkobar, dia merasa agak melankolis. Seorang teman yang dikenalnya baik dibakar di atasnya, sebuah siksaan yang telah berlangsung selama berabad-abad dan akan terus berlanjut selamanya. Menarik kembali kesadarannya dari penderitaan panjang itu, Xia tiba-tiba menyadari beberapa gadis memperhatikannya dari samping. "Permisi, apakah Anda Nona Geras?" Pihak lainnya bertanya dengan takut-takut, sambil mencengkeram buku tebal di lengannya. Xia menjawab dengan acuh tak acuh, seperti kebanyakan gayanya di negeri malam. "Wah, hebat sekali, saya pembaca setia Anda. Sebenarnya, saya sedang membaca buku Anda sekarang." Gadis itu berseru dengan gembira, menghampiri Xia bersama teman-temannya sambil memperlihatkan sampul buku yang dipegangnya. Sebuah pemeriksaan metamorfosis setan. Buku itu disusun dari kertas-kertas peninggalan Xia, yang mengambil sebagian dari apa yang telah ia lihat di domain asing dan menganalisis karakteristik binatang iblis umum di negeri malam, mutasinya, dan sebagainya. Buku itu berfungsi sebagai bahan bacaan tambahan untuk mata kuliah pilihan di Great Tower Academy. "Bisakah kamu menandatanganinya untukku?" Pihak lainnya membuka buku itu hingga halaman judul dan menyerahkannya kepada Xia. Xia segera menandatangani namanya dan mengembalikannya ke partai. "Nona Geras, apakah Anda berencana menulis buku baru? Saya rasa karya Anda memiliki ide-ide yang sangat unik dan pemahaman yang mendalam tentang dunia. Saya sangat menantikannya." Mereka bertanya lagi. "Jika ada, mungkin itu tentang penelitian jaringan sihir." Jaringan ajaib. Mendengar kata-kata Xia, para penggemar mudanya tidak begitu mengerti. Bagi anak-anak muda ini, jaringan sihir adalah sesuatu yang dianggap remeh, seperti matahari dan bulan darah. Mereka tidak melihat pentingnya mempelajarinya. Xia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan melanjutkan perjalanan menuju menara abu-abu. Menara itu persis seperti saat pertama kali didirikan, penuh dengan ciri-ciri yang sangat bertolak belakang dengan estetika tradisional negeri malam. Kerusakan-kerusakan pada menara itu jelas berasal dari gelombang iblis terakhir. Di bawah menara abu-abu terdapat perpustakaan besar akademi, yang hanya bisa dimasuki oleh penyihir tingkat tertentu. Di atasnya terdapat zona terlarang mutlak. Sekarang Xia sadar betul bahwa Justerlah yang terus-menerus dibakar. "Juster, apakah kamu memperhatikanku?" Obor roh menara abu-abu menerangi daratan, tetap terang seperti sebelumnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.